Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan dari Direktorat Lelang terkait sosialisasi kedai lelang UMKM atau kompetisi dan inovasi lelang produk UMKM tahun 2023. Mohon izin kita menunggu sekitar 5 menit lagi Bapak Ibu, supaya lebih banyak lagi yang bergabung. 5 menit lagi kita akan memulai sosialisasi ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sebelumnya kita sapa menyapa dulu. Di sini ada Ibu Since. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu sudah hadir dalam acara sosialisasi ini. Juga ada Pak Arime, Pak Eko Lumajang, Pak Arif Effendi, Pak Acep Hadinata. Terima kasih Bapak. Kemudian, mohon maaf bila tidak terlihat di layar saya lihat dari partisipan. Ada Pak Arif, Suharsono, kemudian Bapak Asri, terima kasih Pak. Dan Bapak Ibu lainnya dari Balai Lelang juga hadir, Balai Lelang Surya, Balai Rama. Terima kasih atas perhatiannya. Kemungkinan kita akan sebentar lagi kita akan memulai. Terima kasih juga Pak Doni Apiansa dari KPK Mataram dan Bapak Ibu sekalian, Pak Pasal Samsudin, dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini untuk bersama-sama kita mendengarkan penjelasan mengenai kedai lelang UMKM tahun 2023. Mungkin ada yang berpikir, masih ada ya Bu ya, kan UMKM-nya sudah mulai bangkit nih gitu ya. Ya ini terus kita gaungkan, kita laksanakan Bapak Ibu karena kontribusi positif dari kita semua, tidak hanya dari Kementerian Keuangan, juga dari lelang maupun pejabat lelang kelas 2, seluruh insan lelang Indonesia. Itu kita perlu mendukung bangkitnya UMKM. Kalau sekarang kondisinya sudah semakin membaik, kita tumbuhkan lagi supaya semakin membaik lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan memulai rapat kita pada hari ini, sosialisasi kedai lelang pada hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Lelang Kekayaan Negara Bapak Joko Prihanto, DJKN. Kemudian yang kami hormati, mungkin di sini sudah hadir ya, Ketua Pokja Teknis Tim Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkyu 1, Ketua Pokja Pendukung Tim Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkyu 1, kemudian para Kepala Kanwil atau yang mewakili. Bila ada yang hadir di sini, para Kepala Kanwilnya, kami mohon diinfokan Bapak Ibu. Kemudian para Kepala KPKNL, di sini ada Pak Istina dari Banda Aceh dan Kepala KPKN lainnya, terima kasih atas kehadirannya. Ada Pak Partolo juga. Ada Pak Partolo, terima kasih Pak Partolo. Kemudian dari Perkumpulan Pejabat Lelang Negara atau PPLN, Perkumpulan Balai Lelang Indonesia atau Perbali. Di sini hadir juga beberapa balai lelang ya. Kemudian Perkumpulan Pejabat Lelang Kelas 2 Indonesia atau PPL2I, Pejabat Fungsional Pelelang dan Pejabat Lelang Kelas 2, serta Bapak Ibu hadirin sekalian insan lelang yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Minum segelas air hangat, biar manis
tambahlah coklat. Assalamualaikum Bapak Ibu dan para sahabat, siang ceria, mari kita semakin semangat. Baik, kita mulai saja acara kita pada hari ini diawali dengan sambutan dari Direktur Lelang DJKN Bapak Joko Prihanto. Kepada Bapak Joko Prihanto, kami silakan. Terima kasih Bu Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Pokja Teknis Tim Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Kemenkyu 1, yang saya hormati Ketua Pokja Pendukung Tim Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkyu 1, Bapak Ibu Kepala Kanwil DJKN, Bapak Ibu Kepala KPKNL, yang saya hormati para atau perkumpulan pejabat lelang negara, perkumpulan pejabat lelang kelas 2, perkumpulan pejabat lelang kelas 2 seluruh Indonesia, atau para balai lelang yang ada di Zoom ini, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para pejabat fungsional pelelang, dan tentunya yang saya cintai, para pejabat lelang kelas 2. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, kompetisi, dan inovasi lelang produk UMKM atau Kedai Lelang UMKM tahun 2023. Dan ini sudah menginjak tahun ke-3 Kedai Lelang UMKM. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Visi ini akan diwujudkan melalui misi antara lain dengan mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai salah satu instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat, Bapak Ibu sekalian, perlu kiranya untuk digerakkan lebih maksimal terkait masalah inovasi, kreativitas, dan kerjasama yang baik demi tercapainya optimalisasi pada sektor lelang sukarela dengan spesialisasi objek produk UMKM. Bahwa peran UMKM yang sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan jumlahnya yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha, kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Dan itu perlu kita mendapatkan perhatian. Berkenaan dengan hal tersebut, Bapak Ibu, kami mengagendakan kegiatan kompetisi dan inovasi lelang produk UMKM tahun 2023 atau Kedai Lelang UMKM tahun 2023, dan telah dicanangkan pada tanggal 28 Februari 2023 yang lalu oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, sekaligus sebagai rangkaian kegiatan 115 tahun Lelang Indonesia dan bagian dari kemeriahan HUT DJKN ke-17. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kompetisi dan inovasi lelang UMKM telah dilaksanakan sejak tahun 2021 sebagai wujud kontribusi Insan Lelang Indonesia dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Tak kurang dari 754 pelaku UMKM telah dirangkul dan dalam kegiatan ini, dan sejumlah 10.000 lebih lot barang telah ditawarkan melalui produk atau melalui lelang produk UMKM.
Lelang UMKM sendiri, Bapak Ibu sekalian, telah dilaksanakan oleh DJKN sejak tahun 2020, berarti ini sudah tahun ketiga. Dan total sebanyak 936 pelaku UMKM telah terlibat dengan 11.000 lebih lot barang yang ditawarkan. Jumlah lakunya pun semakin tahun menunjukkan pertumbuhan yang lumayan. Di tahun 2022 ada 6.600 lot barang yang terjual. Bahwa Kedai Lelang UMKM tahun 2023 kali ini, Bapak Ibu sekalian, pada saat penyusunan proposal kegiatan, tahapannya antara lain pencanangan sudah oleh Dirjen Kekayaan Negara, kemudian penyelenggaraannya dimulai bulan Maret sampai dengan Agustus tahun 2023. Kemudian ada tahapan penyusunan laporan, penjurian, dan diakhiri dengan pengumuman yang direncanakan pada tanggal 30 September 2023. Kegiatan Kedai Lelang UMKM tahun 2023, Bapak Ibu sekalian, dibagi menjadi 2 kategori yang diselenggarakan oleh KPKNL dan Balai Lelang, juga PR kelas 2. Dan diharapkan peserta Kedai Lelang tahun 2023 ini lebih bisa memaksimalkan produk UMKM yang memenuhi kriteria, misalkan mempunyai karakteristik yang unik, dapat dikirim untuk jarak jauh, diterima dengan kondisi baik oleh pembeli, dan tentunya barang yang ditawarkan tidak mudah busuk atau tidak mudah rusak. Kemudian setiap peserta Kedai Lelang tahun 2023 juga wajib menyelenggarakan lelang produk UMKM dengan memperhatikan beberapa upaya, misalkan menarik minat pelaku usaha UMKM untuk menggunakan lelang. Terus kemudian kegiatan pemasaran yang mempunyai kreativitas tinggi dan mempunyai keunikan. Kemudian kerjasama dengan pihak terkait, kolaborasi, mekanisme penyerahan barang, produktivitas lelang UMKM yang secara optimal ini menjadi perhatian di Kedai Lelang tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Keuangan mengusung program sinergi pemberdayaan UMKM mulai tahun 2022 yang melibatkan seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang tergabung Kemenku 1 di berbagai daerah, yang tujuannya adalah untuk membentuk suatu ekosistem pemberdayaan UMKM yang komprehensif. Kemenku 1 merupakan satu tekad bersama seluruh insan Kementerian Keuangan untuk bersatu dalam memberikan kontribusi kepada negeri yang kita cintai ini. Kami mengharapkan Kedai Lelang tahun 2023 ini juga turut mendukung sinergi pemberdayaan UMKM Kemenku 1, dan tentunya kami harapkan dapat mendorong UMKM naik kelas serta memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang kualitas dan berkeadilan. Akhir kata, kami ucapkan selamat mengikuti sosialisasi pada hari ini dan selamat berkompetisi dengan semangat membangun negeri dan menjalin sinergi Kemenku 1, Indonesia 1, UMKM maju. Dan saya berharap juga Kedai Lelang UMKM di 2023 ini akan semakin baik, semakin lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, dengan melihat, memotret kekurangan-kekurangan yang ada di Kedai Lelang tahun-tahun yang lalu. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Direktur Lelang DJKN, yaitu Bapak Joko Prihanto, atas sambutannya. Dan selanjutnya di tengah-tengah kita juga sudah hadir tenaga pengkaji sumber daya aparatur dari Sekjen, yaitu Ibu Esti. Beliau salah satu yang menggawangi
tim pemberdayaan UMKM Kemenkyu 1. Untuk itu mohon berkenan Ibu Esti menyampaikan sambutannya mengawali acara sosialisasi kedai lelang UMKM tahun 2023 ini. Kepada Ibu Esti kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Intan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Joko Pehanto selaku Direktur Lelang, serta Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada ya. Kalau saya lihat ini dari daftar undangannya banyak sekali dari semua daerah ya yang KPKNL. Baik. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Joko dan juga kepada DJKN yang sudah menyelenggarakan kedai lelang ini ya, kompetensi dan inovasi lelang produk UMKM 2023, di mana memang ini merupakan salah satu bentuk bagaimana Kementerian Keuangan berpartisipasi dalam pemberdayaan UMKM. Dan tentunya kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian yang juga berada di daerah tentunya dalam melaksanakan kedai lelang ini, kami dalam upaya sinergi layanan UMKM ini juga melibatkan dari unit-unit yang lain Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mungkin izin Pak Joko kalau kemudian ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang kemudian bisa kita lihat bagaimana kemudian teman-teman ini ketika kemudian melakukan lelang ini juga berinisiatif ataupun berinovasi dengan mengundang teman-teman dari unit-unit yang lain. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa Kementerian Keuangan itu mempunyai sekitar 23 unit yang ada di Kementerian Keuangan. Itu ada 11 unit eselon 1, kemudian ada 7 unit SM 7 unit BLU dan 5 unit SMV dan 1 non eselon. Sehingga mungkin dari 22 unit ini mohon Bapak Ibu supaya kemudian namanya kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya, sehingga kemudian kalau kemudian bisa bekerja sama, kemudian juga berkoordinasi sama-sama untuk memajukan UMKM di lingkungan Kementerian Keuangan itu bersama dengan unit-unit yang lain. Saya kira kami selaku salah satu yang menggawangi sinergi layanan UMKM ini akan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian apabila Bapak Ibu bisa kemudian melaksanakan kedai lelang ini bersama-sama dengan unit yang lain. Itu saja mungkin Mbak Indah, Pak Joko, terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti yang sudah berkenan menyampaikan sambutan. Walaupun langsung mendadak ya Bu ya, tiba-tiba luar biasa Ibu langsung responnya begitu positif langsung ini karena memang UMKM sangat dijiwai gitu ya Bu ya, kayak pemberdayaan UMKM. Nah, mumpung Ibu Esti masih bergabung dengan kita nih, mohon berkenan Bapak Ibu untuk kita foto bersama ya. Kita logo L nih ke hadapan kameranya mungkin ya Bapak Ibu, dibuka kameranya semuanya, kita foto bersama. L lelang. Silakan fotografer segera mengambil halaman pertama, kemudian halaman kedua, berikan senyum termanis Bapak Ibu. Dan berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, ya sudah selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ibu Esti, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Nanti kami mohon berkenan Ibu di tahap grand final, rencananya kami mohon berkenan dari tim pemberdayaan sinergi UMKM Kemenkyu berkenan untuk menjadi salah satu dewan jurinya Ibu. Itu ya, terima kasih. Kiranya ini ya Bu ya bisa menyediakan waktunya nanti, masih lama Bu di bulan September. Terima kasih Bu Esti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi sosialisasi kompetisi dan inovasi lelang produk UMKM tahun 2023. Nah, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat kepada para juara di kedai lelang tahun 2022, yaitu KPKNL Palu sebagai juara 1,
Juara 2-nya KPKNL Pekalongan dan juara 3 KPKNL Jayapura. Jadi kalau ada yang menyampaikan pasti yang dari daerah Jawa saja nih yang bisa masuk 3 besar. Ternyata tidak ya Bapak Ibu. Bahkan dari Jayapura bisa masuk 3 besar. Jadi tetap semangat nih semua. Seluruhnya pasti berpeluang untuk menang. Kemudian kami ucapkan selamat juga kepada juara 3 dari kategori Balai Lelang dan PL2 di tahun 2022. Juara 3-nya PL2 Ibu Wahyu Narulita. Luar biasa. Selamat kepada Ibu Wahyu Narulita. Kemudian PL2. Juara 2-nya Ibu Maya Ekasari Budiningsi. Dan juara 1 Balai Lelang Brajaguna. Ya, semoga ini semakin memberikan semangat kepada seluruh balai lelang dan juga pejabat lelang kelas 2 untuk ikut berpartisipasi di tahun 2023 ini. Karena keren juga ya Bapak Ibu, bila itu menambah portofolio untuk company profile-nya. Ya, baik. Tidak berlama-lama lagi, kami mohon kesediaan Ibu Kasubdit PADL, Ibu Eris Eka Sundari, untuk menyampaikan pemaparannya. Kepada Ibu Eris, kami silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Intan. Izin Pak Direktur Lelang, Pak Joko. Yang terhormat Ketua Pokja Teknis Tim Sinergi Pemberdayaan UMKM. Kemudian saya sebut kembali Ketua Pokja Pendukung Tim Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenq 1. Terima kasih Bu Esti dan teman-teman dari Setjen. Selanjutnya Bapak dan Ibu para Kepala Kanwil, Kepala KPKNL, dari PPLN juga, kemudian dari Perbali, kemudian juga Perkumpulan Pejabat Lelang Kelas 2, Pejabat Fungsional Pelelang, Pejabat Lelang Kelas 2-nya juga, dan seluruh insan lelang yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Senang sekali saya bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman. Spesial ini ada tamu Bu Esti ya, yang di kesempatan Grand Final pada saat kemarin di tahun 2022, beliau juga hadir. Nah, saat kesempatan sosialisasi yang merupakan kick-off ini Bu Esti, kembali Bu Esti dapat hadir dan memberikan sambutan sekaligus arahan mungkin ya untuk kita semuanya. Perkenankan pada siang hari ini saya menyampaikan yang pertama, silakan. Saya mengucapkan selamat ya kembali ke teman-teman KPKNL Palu, Pekalongan, Jayapura, dan juga dari Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas 2 atas capaiannya menjadi juara di tahun 2022 dari Kedai Lelang di tahun 2022. Silakan share screen. Kembali kita di tahun 2022 memasuki ajang kompetisi dan inovasi lelang. Apa yang menjadi latar belakang? Yang pertama, tentunya urgensi DJKN dan Insan Lelang Indonesia mendukung suksesnya kegiatan Kedai Lelang UMKM, antara lain mendukung kebijakan nasional dan arahan Presiden pada hal ini melalui kebijakan pemberdayaan UMKM Kemenq 1, kemudian mendukung IKU, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, serta inisiatif strategis terkait UMKM, serta kebijakan regional Chief Economist atau RCE. Berikutnya, peran UMKM juga, sebagaimana kita ketahui, besar, bahkan sangat besar ya, untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan jumlah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja ini bahkan 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Nah, ini kompetisi Kedai Lelang UMKM efektif dalam mendongkrak keberhasilan lelang UMKM. Tak kurang dari 754 pelaku UMKM telah dirangkul dalam kegiatan ini dan sebanyak 10.028 lot barang telah ditawarkan melalui Kedai Lelang UMKM. Upaya mendorong UMKM naik kelas serta memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Ini yang menjadi latar belakang. Selanjutnya, urgensi ya, tadi sudah summary-nya sudah.
urgensi kedai lelang UMKM tahun 2023 ini terkait dengan RCE, lelang penjualan barang secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat atau menurun atau mencapai harga tertinggi meliputi lelang eksekusi, non-eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela. Kemudian kebijakan tentunya ini didukung oleh kebijakan dan standarisasi teknis, kemudian contohnya di risalah lelang, kemudian terkait dengan PNBP lelang, dan penyediaan wadah UMKM. Selain itu juga inisiatif strategis di tahun 2023. Lelang UMKM masuk dalam IS DJKN tahun 2023, kemudian IKU di 2020 terkait UMKM ini menyangkut dua hal. Yang pertama, tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM dan persentase penyelesaian program IS RBTK. Kemudian, sinergi pemberdayaan UMKM Kemenku 1 ini merupakan program sinergi pemberdayaan UMKM sejak tahun 2022, melibatkan Kemenku 1 di berbagai daerah untuk membentuk ekosistem pemberdayaan UMKM yang komprehensif, salah satunya melalui kedai lelang UMKM. Ini merupakan inovasi lelang UMKM menjadi alternatif marketplace dengan cakupan luas untuk memajukan perekonomian wilayah. Selanjutnya, next. Berikutnya, siapa ya? Halaman berikutnya. Ya, Mas Brita ya. Mungkin gangguan sinyal. Gangguan sinyal ya, sebentar. Bisa dibantu yang lain? Ini sudah Bu, sudah tampil. Silakan Ibu. Oh, di saya masih halaman yang sama ya? Ya, next slide, Mas Brita. Slide berikutnya. Silakan Ibu. Sebentar ya, kelihatannya sinyal saya kurang bagus nih, masih loading. Ya, mungkin karena barusan tadi ada kecil ya Bu ya. Sini, di ruang Ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Ini gangguan teknis. Tadi hampir kita lari juga nih turun ya Bu dari lantai 12. Iya. Gempa kecil. Mungkin iya, di ada Jakarta gempa ya. Sebentar ya. Gitu Saya ya. loading masih, maaf ya Bapak Ibu teman-teman. Bu Intan cukup jelas suaranya? Ya, cukup jelas. Oh. Baik, saya ambil alih dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, next slide. Mas Wirka. Slide berikutnya bisa? Iya. Baik, kategori lelang UMKM. Jadi lelang UMKM ini sudah dilaksanakan sebenarnya dari tahun 2020. Kemudian untuk kedai lelangnya sendiri sejak tahun 2021. Tadi rinciannya sudah disampaikan untuk yang tahun 2021 dan di tahun 2022 kita lihat bersama bahwa kategori produk lelang untuk per wilayah di Jawa dengan 47,53%.
Jadi penyebaran UMKM itu di tahun 2020 banyaknya di Pulau Jawa ya, walaupun mungkin di Kalimantan dan Bali Nusa tidak terlalu jauh berbeda. Dengan kategori produknya, makanan kering dan minuman itu yang paling banyak ditawarkan dari segi lelang produk UMKM. Next slide. Nah, kita langsung membahas mengenai kedai lelang UMKM, yaitu kompetisi dan inovasi lelang produk UMKM untuk tahun 2023, di mana kegiatannya sendiri dari bulan Maret sampai dengan September 2023. Pencanangannya sudah dari 28 Februari yang lalu, Bapak Ibu ya. Maret sampai dengan September ini adalah kegiatan sampai dengan penulisan laporan hasil akhir dan penilaian. Temanya ini mohon untuk bisa ditampilkan juga apabila Bapak Ibu akan membuat backdrop atau mungkin slogan-slogan yang di sosial media atau artikel. Tema ini mohon untuk bisa ditampilkan juga, yaitu inovasi lelang mendorong pertumbuhan penjualan lelang produk UMKM. Jadi kita ke pertumbuhannya mengacu kepada progres dari ASEAN ya, itu juga tentang epicentrum of growth ya. Kemudian tagline-nya, kedai lelang inovasi tiada henti sahabat UMKM. Nah ini udah sering nih ya, kedai lelang inovasi tiada henti sahabat UMKM. Jangan sampai lupa, kalau bisa setiap acara sosialisasi yang dilakukan oleh KPKNL atau Kanwil, nah, tagline ini dibunyikan, diajak para audiensnya kalau perlu dibuat ini ya, gaya seperti yang waktu grand final kan kita buat ya, kedai lelang inovasi tiada henti sahabat UMKM. Kita buat gaya seperti itu. Sebenarnya bisa bebas lah ya untuk ininya, visualisasinya. Kemudian hashtagnya di setiap artikel atau mungkin di sosial media bisa dimasukkan hashtag ini, kedai lelang UMKM, kemudian hashtag UMKM, inovasi lelang, ayo ikut lelang, ekonomi tumbuh, Indonesia maju, lelang Indonesia, DJKN, dit lelang, atau bisa diganti dengan kantor yang masing-masing ya, kalau yang ini ya. Kemudian Kemenq terpercaya. Next slide. Ya, berikutnya, Mas Beka. Nah, ini mengenai logo kedai lelang, ini sudah kita bakukan. Jadi dari sejak tahun 2021 sampai dengan nantinya kita akan mengadakan lagi kedai lelang UMKM. Nanti tergantung kebutuhannya ya, sepanjang masih diperlukan untuk dilakukan kedai lelang UMKM ini, logonya tetap. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot untuk mencari logo. Kami bisa juga share nanti file logo ini. Adapun mengenai makna dari logo kedai lelang ini, ada logogramnya dari dua bagian kiri dan bagian kanan. Mungkin ada yang belum tahu ya mengenai logogram ini. Di bagian kiri adalah huruf K yang mewakili kata kedai. Dan di bagian kanan adalah huruf L mewakili kata lelang. Jadi ada maknanya Bapak Ibu. Warna gradasi itu melambangkan harapan akan adanya perpindahan paradigma masyarakat dalam belanja produk UMKM. Selama ini melalui marketplace, nah dengan adanya kedai lelang, maka diharapkan bisa juga melalui lelang. Jadi bentuk kurva yang melengkung di sekeliling logo itu melambangkan DJKN dinamis dengan ujung lancip yang melambangkan integritas yang tinggi. Logo type-nya terdiri dari dua ukuran, yaitu ada yang kecil, ada juga yang besar, yang melambangkan kegiatan UMKM dimulai dari usaha yang kecil, kemudian berkembang semakin besar. Dengan dukungan dari kedai lelang UMKM, diharapkan perkembangan tersebut dapat support menjadi lebih maju, lebih berkembang. Adapun warna tembaga itu lambang terobosan dan titik-titik hijau di bagian dalam menggambarkan ide-ide yang ada dari DJKN dan juga menggambarkan makna dot. Itu dalam bahasa komputer itu melambangkan elemen terkecil dari gambar digital yang saling berdekatan. Sehingga seperti menyatu, menunjukkan sinergi di era digitalisasi. Mantap ya, Bapak Ibu, makna-maknanya ya. Ini hasil pembahasan lama. Belum selesai, Mas Beka, masih terkait logo. Slide sebelumnya.
Ya, slide sebelumnya, Mas Prika. Ring tembaga paling luar itu pengikat ide untuk dijadikan satu, dan atap adalah naungan sebagai makna melindungi UMKM sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Makna dari logo tersebut adalah DJKN menghadirkan kedai lelang sebagai bentuk sinergi dan inovasi lelang sukarela produk UMKM guna turut andil dalam program pemulihan ekonomi nasional. Ya, slide berikutnya. Untuk ketentuan umum kompetisi, ada dua kategori kompetisi, yaitu yang diselenggarakan oleh KPKNL dan juga oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas 2, sama seperti penyelenggaraan dari tahun 2021. Dengan objeknya adalah produk UMKM dengan kriteria dapat dikirim untuk jarak jauh, karena kita berharapnya pembelinya tidak hanya dari sekitar daerah tersebut ya. Dengan online ini bisa dari berbagai daerah. Kemudian diterima dengan kondisi baik oleh pembeli, barang tidak mudah busuk atau rusak. Dan untuk penyelenggaraan dari kedai lelang ini, peserta wajib menyelenggarakan lelang produk UMKM dengan ketentuan peserta tidak perlu lagi menyampaikan proposal kegiatan. Jadi berbeda dengan tahun 2021 dan 2022, untuk di tahun 2023 ini tidak perlu ada proposal kegiatan. Namun, agar konsep kegiatannya terarah, setidaknya sudah ada ancang-ancangnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, rencana kegiatan tersebut bisa disampaikan secara lisan maupun secara tulisan ke Kanwil, ya, untuk sebagai panduan lah, guidance, supaya tidak ngeblank banget ini mau ngapain gitu ya, rencananya apa, belum ada rencana seperti itu. Nah, bisa disampaikan secara lisan atau tulisan ke Kanwil agar konsepnya lebih terarah. Kemudian melakukan kegiatan dengan memperhatikan upaya menarik minat pelaku usaha UMKM untuk menggunakan lelang, lalu kegiatan pemasaran, kerjasama dengan pihak terkait. Semakin banyak menjalin sinergi dan kerjasama, tentu skornya semakin tinggi. Karena sekarang dari presentasi tadi ada video yang ditayangkan di depan, Bapak Ibu, bisa terlihat bahwa angka laku lelangnya diturunkan persentasinya. Jadi lebih ditinggikan untuk presentasi sinergi, kolaborasi, dan inovasi. Jadi kerjasama ini bisa menambah nilai. Kemudian mekanisme penyerahan barang, lalu memperhatikan pembobotan penilaian dan media dokumentasi pendukung. Agar didokumentasikan, publikasikan secara meluas, sehingga kita juga bisa mempromosikan lelang kepada masyarakat. Kemudian bentuk kompetisinya mengacu pada Permenkyu 213 PMK 06/2022 dengan membuka inovasi, yaitu penyelenggaraan berdasarkan permohonan atau dengan lelang terjadwal khusus, dan sebagian dari inovasinya. Kemudian pengumuman lelang dapat melalui selebaran, media elektronik, dan atau surat kabar. Penawaran lelang dapat melalui berbagai cara penawaran dengan fleksibilitas masing-masing. Ya, untuk slide berikutnya kami mohon Ibu Eris untuk menyampaikannya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Intan. Nanti lanjutkan kembali ya, selang-seling nih jadinya. Terkait dengan kepesertaan kompetisi, yang pertama partisipasi ya. Ini kedai lelang UMKM 2023 wajib diikuti oleh kantor wilayah DJKN dengan melibatkan seluruh KPKNL di wilayah kerjanya, kecuali KPKNL yang tidak menangani lelang sukarela berdasarkan ketentuan. Kemudian pejabat lelang kelas 2 ataupun balai lelang dapat mengikuti kegiatan ini sebagai wujud peranan dalam program pemulihan ekonomi nasional PEN ya. Selanjutnya, seluruh peserta wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setelah seluruh kegiatan dilaksanakan sebagai bahan penilaian pada tahap penjurian. Terkait kemampuan, tim yang dibentuk memiliki perencanaan, manajerial, komunikasi, pemasaran, dokumentasi, dan publikasi yang baik.
Terkait dengan SK timnya, Kepala KPKNL yang pertama untuk tim kedai lelang UMKM 2023 yang mewakili KPKNL yang bersangkutan. Kemudian ke Kepala Balai Lelang atau PL2 untuk tim kedai lelang UMKM yang mewakili Balai Lelang atau PL2 yang bersangkutan. Selanjutnya Kakanwil DJKN untuk tim kedai lelang UMKM 2003 yang mewakili wilayah bersangkutan ke tingkat nasional untuk tim juri tingkat wilayah yang bersangkutan. Jumlah anggota tim sebanyak 5 orang per tim. Ini terkait dengan kepesertaan kompetisi. Berikut. Penjurian. Nah, ini tahap penjurian. Penjurian tingkat wilayah. Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh juri tingkat wilayah memiliki maksimum 2 KPKNL dan 2 balai lelang atau pejabat lelang kelas 2 yang mewakili wilayahnya ke tingkat nasional. Kemudian penjurian tahap penyisihan sampai dengan grand final di tingkat nasional. Berikutnya penjurian peserta terfavorit berdasarkan jumlah likes pada akun YouTube official peserta untuk video kegiatan kedai lelang UMKM di tahun 2023 yang didaftarkan linknya kepada panitia pusat paling lambat pada jadwal akhir kegiatan. Ketentuan video mengacu pada syarat dokumentasi. Mengenai tim juri, juri tingkat wilayah terdiri dari 3 atau 5 orang juri yang ditunjuk oleh Kakanwil DJKN bersangkutan dengan SK tim juri. Kemudian juri tahap penyisihan tingkat nasional terdiri dari 5 orang juri dari Ditlelang dan Direktorat Hukum dan Humas. Kemudian juri tahap semifinal tingkat nasional terdiri dari 5 orang juri dari Direktorat Lelang, Hukum Humas, dan Direktorat TSI. Selanjutnya, juri tahap grand final tingkat nasional terdiri dari 3 orang juri, yaitu Dirjen Kekayaan Negara, Pak Dirjen ya, perwakilan dari tim pemberdayaan UMKM Kemenku 1, dan juri eksternal dari praktisi atau profesional. Juri juara terfavorit terdiri dari 3 orang juri, yaitu Direktorat Lelang dan Direktorat Hukum dan Humas. Ini mengenai penjurian kompetisi. Berikutnya, timeline. Nah, ini timeline. Kemarin sudah dicanangkan ya, Bapak Ibu. Tahapan kedai lelang UMKM, persiapan dan pencanangan sudah 1 Februari kemarin di tahun 2023. Kemudian penyusunan timnya, penyusunan KAK dan pencanangan. Selanjutnya publikasi dari mulai 1 Maret kemarin hingga 30 September di tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan tentunya di awal Maret kemarin sudah KPKNL ya, sudah banyak juga nih yang sudah melaksanakan. Kita hitung mulai 1 Maret di 2023 hingga 20 Agustus 2023. Kemudian penyusunan dan pengumpulan laporan hasil kegiatan 21 Agustus di tahun 2023 sampai 1 September. Jadi cukup waktu ya, sekitar 10 hari. Nah, mengenai penjurian dan pengumuman, 4 September 2023 mulainya sampai 30 September, kurang lebih ini juga 1 minggu, di mana penjurian tingkat Kanwil 4 September sampai dengan 8 September. Kemudian tingkat nasional tahap penyisihan, penyisihan ini 11 September hingga 15 September. Nasional tahap semifinal 18 September hingga 22 September. Dan nasional tahap grand finalnya 25 September hingga 30 September. Pengumuman juara kapan? Ini insya Allah ya, di tanggal 30 September 2023. Berikut matriks timeline ya, sama tadi penjelasan dari timeline yang sudah saya jelaskan. Berikutnya adalah kriteria dokumentasi. Nah, dokumentasi juga penting ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan mana dari dokumentasi ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama dokumentasi foto. Ini ada 4. Foto, video, hasil pindai dokumen pendukung, dan publikasi media sosial. Terkait dokumen foto, resolusinya tinggi dengan minimal 2 MB dan sebaiknya diambil menggunakan kamera DSLR.
Diambil dengan pencahayaan yang baik, dengan beberapa penjelasan, nanti dapat dicermati juga. Kemudian ditata di latar polos untuk memudahkan cropping, dan sudut pengambilan gambar produk dari berbagai depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian video. Nah ini mungkin mohon diperhatikan videonya. Video pun ini kualitas videonya minimal 720 ya. Full HD. Kemudian alat perekam gambar yang direkomendasikan antara lain kamera DSLR, kamera mirrorless, kemudian action cam, bisa juga ini aerial drone, smartphone dengan kamera beresolusi tinggi. Kemudian setiap peserta diperbolehkan menggunakan peralatan profesional pendukung produksi, misalnya pencahayaan, kemudian shotgun, mikrofon, clip-on mikrofon, kemudian stabilizer dan lain-lain ya. Ini diperkenankan. Pengaturan video wajib berorientasi ke landscape ataupun horizontal atau pendatar. Setiap peserta diberi kebebasan memilih dan menggunakan aplikasi olah produksi, silahkan saja. Setiap peserta juga mengirimkan satu video dengan durasi minimal 180 detik atau 3 menit kurang lebih, maksimalnya 6 menit. Jadi jangan kelamaan videonya, karena daya tarik atau orang bisa menyaksikan itu tidak lebih dari 6 menit. Sebetulnya kurang 5 menit, 4 menit juga bagus ya. Hasil pindai. Seluruh dokumen pendukung digabung menjadi satu file PDF yang berurutan sehingga menggambarkan kronologis kegiatan. Kemudian hasil pindai atau output scan dokumen terlihat jelas dan terbaca. Publikasi media, ini konten publikasi melalui medsos wajib mencantumkan hashtag dari kedai lelang UMKM. Kemudian seluruh publikasi melalui medsos dibuat rekapitulasi. Demikian kriteria dokumentasi. Kemudian format laporan hasil. Format laporan hasil pertama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 11, jarak spasi 1,5. Laporan hasil kegiatan disampaikan dalam bentuk salinan digital. Ini silahkan dicermati juga mengenai kerangkanya, penjelasannya. Inilah format laporan kegiatan. Kemudian ringkasan laporan hasil kegiatan. Ini formatnya sudah ada, ringkasan hasil format kegiatan. Kemudian kriteria penilaian kedai lelang UMKM. Tahun 2023 ini, pencurian tingkat wilayah sampai dengan tahap penyisihan. Kriteria kegiatan, ada kriteria inovasi dan juga kriteria produktivitas lelang. Bobotnya masing-masing 30, 40, dan 30. Terkait kriteria kegiatan ini, kriteria penilaian apa sajakah? Pertama, dari kelengkapan laporan. Kejelasan dan ketajaman deskripsi, narasi, kemudian ketepatan implementasi, manfaat sosek, kemudian kolaborasi Kemenku 1, nah ini ada kolaborasi Kemenku 1-nya, dan dokumentasi serta publikasi kegiatan. Kalau secara umum, bobotnya yang nomor 2 terlihat 2, 3, 4, itu 20%. Kemudian yang 15 itu di dokumentasi dan publikasi, dan kelengkapan laporan 5%, totalnya 100%. Nah, ini mungkin ada pergeseran ya teman-teman ya dari bobot-bobotnya ini. Kemudian inovasi bobot 40%. Di mana di dalam inovasi pun ada kriterianya inovasi, kreativitas, evaluasi, dan tindakan bersolusi. Jadi tidak di dalam inovasi ini ada solusi juga, kreativitas juga. Bobotnya masing-masing 40, 20, 40. Jadi inovasinya 40, kemudian evaluasi dan tindakan bersolusi juga 40. Kreativitas ada 20%, total 100%. Kemudian kriteria produktivitas, ini bobotnya 30%, dengan melihat jumlah pelaku UMKM, frekuensi lot barang, frekuensi lot laku tetap ada ya Bapak Ibu, kemudian persentase rata-rata kenaikan dari nilai limit tetap ada, tetapi relatif kecil, dan jumlah pokok juga ada, tapi relatif kecil. Yang menonjol di sini, perbedaan dengan tahun-tahun yang lalu adalah
Yang tertinggi adalah di produktivitas itu jumlah pelaku UMKM. Jadi diharapkan bagaimana dengan kegiatan di atas, kemudian dengan inovasi yang dibuat, ini berimpact pada produktivitas. Produktivitas yang tertinggi adalah pelaku UMKM. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan nih. Ini pergeseran ya dari kedai lelang tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya kriteria penilaian. Tadi ya, baik, summary-nya ini. Summary-nya, kriteria inovasi. Next slide-nya. Penjurian tahap semifinal. Ini lebih disederhanakan lagi. Inovasi 30%, kreativitas dan koordinasi 20%, dampak terhadap Kementerian Keuangan 20%, dampak terhadap PEN 20%, dokumentasi dan publikasi kegiatan 10%, total 100%. Ini di babak semifinal. Bagaimanakah di tahap grand finalnya? Grand final, manfaat terhadap pemulihan ekonomi nasional 20%, inovasi layanan 30%, konkret positif operasional 20%, strategi komunikasi dan publikasi 15%, dan dampak terhadap reputasi DJKN dan Kemenq 15%, total 100%. Ini ada beberapa daftar pertanyaan, Bapak Ibu. Pada saat penjurian grand final, Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Nah ini tadi kan pada saat kita kick off point ya, di pagi tadi juga Pak Encep menyampaikan bocoran-bocoran katanya. Nah kita bukan bocoran, tapi mungkin bagaimana ini menjadi salah satu bahan untuk menetapkan strategi. Beberapa pertanyaan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, bagaimana respon pelaku UMKM terhadap proyek ini dan manfaatnya dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional? Waktu itu 30 detik. Bagaimana keberlangsungan keikutsertaan pelaku UMKM dan dampaknya terhadap reputasi DJKN, sinergi Kemenq 1 dan kolaborasi stakeholder eksternal. Ini 30 detik juga. Ini sudah Bu Esti, sudah ada sinergi Kemenq 1, sudah kita gaungkan ya di beberapa tahun lalu. Kemudian Sekretaris Ditjen KN. Jelaskan realisasi dan proyek ini sehingga dapat berdampak positif bagi masyarakat sekitar dari segi ekonomi maupun sosial dan dapat dioperasikan secara berkelanjutan. Berikutnya pertanyaan Pak Ses waktu itu, bagaimana inovasinya secara detail pra pelaksanaan dan pasca? Dinilai dari apa? Kebaruannya, efektifnya, sustainability-nya, jadi berkelanjutan, bermanfaat dan dapat ditransfer atau direplikasi. Ini di tataran implementasi, Pak. Saya bertanya. Kemudian dari profesional atau praktisi ya, waktu tahun kemarin adalah Ibu Dewi Motik Pramono, Doktor MSc. Bagaimana upaya strategi komunikasi yang dilakukan dalam memasarkan produk UMKM? Kemudian bagaimana keunggulan komparatif proyek ini dibandingkan proyek peserta kedai lelang lainnya. Jadi nilai jualnya, bagaimana menjual ya, inovasi dan apa yang sudah dilakukan serta hasilnya. Di sini dari para dewan juri grand final, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menyampaikan terbaik, hal yang terbaik. Berikut adalah media sosial ya. Next. Media sosial. Direktorat Lelang, Lelang Go ID tentunya ada di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Silahkan ini follow. Ini berharap ya, kami berharap kita membesarkannya. Karena semua insan lelang, kita membesarkan, turut membesarkan semua media sosial kita termasuk media DJKN. Media DJKN, tidak hanya lelang saja, tetapi juga media sosial DJKN secara umum. Nah, beberapa saluran atau channeling dari informasi, ini ada Halo DJKN, 150.991 beserta media sosialnya juga. Ini yang harus kita bersama ya, besarkan bersama sebagai beberapa saluran informasi kepada publik
yang sifatnya untuk sosialisasi dan mengedukasi. Mungkin itu dari saya. Serahkan kembali kepada Bu Intan. Silakan Bu Intan. Atau Bu Intan ada tambahan yang kurang-kurang dari saya? Mungkin ada yang terlewat, silakan sebelum nanti di forum diskusi ya dengan Bapak Ibu dan teman-teman dari Kanwil dan KPKNL ataupun dari Setjen mungkin ada pertanyaan atau masukan. Silakan Bu Intan, kalau ada yang terlewat dari saya. Baik Ibu Eris, sudah lengkap sekali yang Ibu sampaikan, hanya beberapa hal saja yang paling kanan. Tadi mengenai juara terfavorit, Bapak Ibu ingat jangan lupa link video itu didaftarkan. Jadi kami berdasarkan yang didaftarkan videonya, itu yang kami pantau jumlah likes-nya. Jadi mohon untuk didaftarkan pada laporan hasil akhir atau bisa bersamaan dengan penyampaian laporannya. Lebih awal juga lebih baik. Kemudian kami akan men-share juga logo Kedai Lelang UMKM, itu sudah kami share, dan juga logo 115, dan ada beberapa request juga untuk nama masing-masing peserta. Itu minta dibuat piagamnya. Kalau waktu lalu kami sudah sampaikan piagam ke seluruh peserta kedai lelang, tetapi atas nama kantor, atau nama balai lelang atau PL2-nya. Nah ini minta atas nama masing-masing juga. Kami akan membagikan link untuk pendataan nama pesertanya, mohon untuk dapat diisi, termasuk yang tidak mewakili ke pusat, itu juga tetap kami apresiasi. Kami akan buatkan piagam juga, jadi mohon untuk dapat diisi, karena jumlahnya sangat banyak, mungkin bisa langsung diisi oleh para pesertanya. Disesuaikan dengan sebagai semifinalis atau juara, itu tolong dicantumkan juga untuk mempermudah proses pembuatan piagamnya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke forum tanya jawab. Nanti kita akan dalami lagi mengenai ketentuannya dalam tanya jawab. Kami silakan pada Bapak Ibu sekalian. Silakan. Ya, dari Pak Eko. Pak Eko Lumajang yang ada di Kalselten. Sudah tidak di Lumajang lagi beliau. Silakan Pak Eko. Pak Eko. Baik, terima kasih Bu Intan, Bu Eris, mohon izin. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Bu Esti, tenaga pengkaji. Yang Bu Esti tadi mengajak kita untuk berkolaborasi dengan unit-unit eselon 1 dan maupun BLU ya. Mohon izin Bu Esti, apakah kami dari DJKN dapat diberikan data apa saja program kerja dari unit-unit eselon 1 yang terkait dengan UMKM. Jadi kami mungkin dari DJKN bisa, tadi kan tak kenal maka tak sayang ya. Nah, kalau kita bisa diberikan data terkait program apa saja dari masing-masing unit eselon 1 atau BLU, mungkin dari kami bisa mensinergikan jadi juga bisa sinergi terkait pelaksanaan kedai lelang tahun 2023 ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Intan, Bu Eris. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko. Kebetulan Bu Esti ada rapat dengan ini ya di kementerian. Tetapi kita ada tim dari DJKN di pemberdayaan UMKM yaitu Mbak Nadia. Nanti Mbak Nadia mohon untuk dapat dicatat masukan dari Pak Eko agar nanti data program dari eselon 1 lainnya bisa disinergikan, jadi di-share. Memang rencananya demikian Pak Eko, waktu rapat juga kita sudah sampaikan, jadi nanti akan di-share oleh tim pemberdayaan UMKM agar bisa sinergi, jadi kolaborasinya bisa terjalin. Itu Pak Eko ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu lainnya. Untuk reward kedai lelang itu mengacu kepada benchmarknya yaitu koin, yaitu shortcuts ya. Ini mengenai lokasi atau shortcutsnya bagaimana itu kewenangan di bagian SDM ya Bu Eris ya, di SDM atau bagian kepegawaian sebelumnya namanya ya. Jadi kami percayakan kepada bagian SDM untuk meng-create reward yang paling terbaik untuk para pemenang kedai lelang.
Tapi memang benchmarknya adalah reward yang diberikan kepada koin. Jadi bagaimana yang disampaikan kepada koin kurang lebih seperti itulah yang untuk kedai lelang. Gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lainnya, ada yang ingin ditanyakan? Apakah masih ada yang belum dapat piagam kantornya? Sudah dapat semua ya? Pemenangnya? Nanti tolong diinfokan kepada kami apabila ada yang belum mendapatkan. Ibu Endah, silakan Ibu Endah. Raise hand. Ya, terima kasih Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Eris, Bu Intan, Bapak Ibu semua. Ini menjadi apa ya, atau mungkin saya yang ketinggalan atau seperti apa. Tadi disampaikan oleh Bu Intan terkait, atau Bu Eris saya lupa, terkait timeline kedai lelang UMKM. Yang pertama itu persiapan dan pencanangan ya. Seperti kita ketahui kan kemarin pencanangannya baru dilakukan oleh Pak Dirjen pada tanggal 28 Februari pada acara kegiatan webinar. Nah, ini ada penyusunan tim dan penyusunan KAK ya dari 1 Februari sampai 28 Februari. Ini biasanya kan juga dari kantor pusat biasanya suka woro-woro gitu ya untuk menyampaikan penyusunan tim dan KAK-nya yang harus dikumpulkan gitu. Kok ini waktunya sudah lewat, sekarang kan sudah tanggal 7 Maret, jadi baru juga dilakukan sosialisasi hari ini. Jadi bagaimana dengan misalnya KPKNL atau PL2 dan Balai Lelang yang akan ikut kegiatan ini? Itu aja sih dari saya. Mungkin saya yang kelewat atau seperti apa, karena saya juga melihat di Nadin juga belum ada ya terkait dengan UMKM ini kecuali waktu kegiatan webinar dan pencanangan kedai lelang. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Endah. Itu timeline untuk di kantor pusat Ibu. Jadi KAK itu kan yang menyusun kantor pusat. Lalu timnya juga yang menyusun ya kantor pusat. Itu timeline di kantor pusat. Lalu untuk yang ke wilayah dan KPKNL sejak pencanangan Ibu. Jadi sejak dicanangkan baru mulailah membuat SK tim juri, SK tim untuk peserta dan lain-lain yang diperlukan. Kalau KAK kan tidak perlu menyusun lagi Ibu. KAK yang sudah di-share tadi oleh Ibu Eris, tapi kan nanti kami akan share juga soft copy yang bentuk utuhnya seperti yang tahun lalu. Jadi memang KAK akan di-share setelah pencanangan, ya Bu Endah, setelah sosialisasi tepatnya. Sama timeline-nya. Batas akhir untuk penyampaian itu Mbak kapan ya? Yang untuk KPKNL, PL2 dan Balai Lelang untuk dia mengikuti kegiatan ini? Iya. Karena tidak ada proposal, Bu Endah, jadi bebas-bebas saja sepanjang pada akhir kegiatannya, tadi tanggal 20 September ya, tadi sudah di-share ya, penyampaian kegiatan itu sudah selesai dilaksanakan. Jadi tidak ada ketentuan kapan harus menyampaikan, karena tidak ada proposal. Jadi ada perbedaan ya Mbak ya, yang tahun-tahun sebelumnya dan saat ini gitu ya. Oke, lebih Mbak. mudah sekarang, lebih mudah. Iya, terima kasih Mbak Intan. Oke. Tambahan dari saya Bu Endah, jadi memang perbedaannya, kalau dulu kan ada proposal, sehingga di awal kegiatan itu ada proposal dari masing-masing KPKNL, kemudian ada batas waktu penyampaiannya Bu Endah ya. Nah sekarang proposal tidak menjadi kriteria penilaian, jadi langsung ke pelaksanaan. Tetapi baiknya suatu kegiatan kan diawali dengan suatu perencanaan yang baik juga ya, agar hasilnya baik. Nah kami serahkan ke Kanwil yang sifatnya koordinatif. Jadi misalnya akan memberikan arahan, ini sama kurang lebih materinya seperti yang kita bahas sekarang di diskusi ini. Kemudian mungkin adakan rapat internal per Kanwil, kemudian digali akan mengadakan kegiatan apa saja, atau diformalkan misalnya dengan nota dinas ataupun satu silahkan namanya bukan proposal atau rencana kegiatan apapun. Nah itu ranahnya Kanwil. Jadi perbedaannya itu Bu Endah. Jadi proposalnya sendiri tidak kami nilai, tapi tentunya supaya memudahkan mengkoordinasikan pada saat sosialisasi, kemudian ada perencanaan kegiatan yang mendukung kedai lelang. Tapi itu silakan saja
bagaimana Kanwil mengaturnya untuk KPKNL di wilayah kerjanya. Begitu ya Bu Enda? Siap Bu Eris, terima kasih Bu Intan juga. Ya, Bu Enda. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, tidak hanya kepada Bu Enda, semua mungkin yang belum mendengar tadi penjelasan di awal, tidak ada proposal, tetapi penyampaiannya boleh disampaikan dulu ke Kanwil, mungkin menjelaskan supaya lebih terarah ya, konsep akan mau melakukan apa. Bisa secara lisan, mungkin Zoom meeting atau bagaimana teknisnya kami persilakan dari Kanwil maupun KPKNL. Bisa juga melalui yang tadi disampaikan oleh Bu Eris secara tertulis. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, apakah ada lagi yang ditanyakan? Izin Bu Intan. Ya, ya, mohon izin. Mari. Yang resen Pak Rizka dulu ya, Pak Rizka boleh. Ya. Silakan Pak Rizka. Ya, izin Bu Intan, Bu Eris mohon informasi. Sepengetahuan saya tahun lalu itu ada sudah ada pertemuan ya dari teman-teman direktur lelang dengan mungkin perusahaan jasa kurir atau pengiriman. Nah, apakah sudah ada update informasi ya Bu Intan? Karena berkaitan dengan biaya kirim ini dari tahun ke tahun selalu menjadi batu sandungan nih buat teman-teman yang pada akhirnya banyak teman-teman di KPKNL itu akhirnya menalangi biaya kirim untuk lebih memudahkan dan menyukseskan kegiatan kedelai lelang di masing-masing kantor. Tetapi kalau menurut hemat saya kan seharusnya tidak seperti itu ya. Seharusnya mungkin kita bisa bekerjasama dengan apakah PT Posindo, karena pada kenyataannya ada beberapa daerah itu yang bisa memberikan gratis ongkos kirim ke para pelaku UMKM dengan jumlah tertentu tentunya, tetapi itu sudah dianggarkan. Nah, apakah dimungkinkan PT Posindo atau JNE atau JNT itu sudah ada kerjasama dengan teman-teman di Direktorat Lelang sudah pernah, setahu saya sudah pernah ada pembicaraannya. Nah, apakah sudah ada update mungkin yang bisa disampaikan ke teman-teman di daerah di forum hari ini? Itu aja mungkin dari saya, Bu Eris, Bu Intan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizka. Jadi memang sekarang dalam tahap pembahasan perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Nah, mengenai update-nya mungkin yang lebih mengetahui Ibu Mala dan tim, kami sedang menghubungi beliau. Nanti bila Bu Mala sudah join, kami akan minta tolong Bu Mala yang menyampaikan langsung progresnya. Itu Pak Rizka ya. Sambil menunggu Bu Mala bergabung, kami alihkan dulu ke Ibu Neni. Ya Pak Rizka ya. Tambahan dari saya Bu Intan. Oh ya, silakan Ibu. Pak Rizka ya. Perjanjian selama ini memang sudah ada inovasi-inovasi terkait pengiriman barang dari teman-teman ya pada saat kedelai lelang. Nah, ini merupakan salah satu inovasi atau keunggulan. Nah, nanti kami mungkin dari level kantor pusat ya akan apa ya yang sifatnya koordinasi secara nasional dengan PT Pos. Tapi saat ini masih kemarin mau perjanjian kerjasamanya akan ditandatangani bertepatan dengan 28 Februari, tapi ada beberapa klausul yang belum kita bersepakat ya, kita bersepakat. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada, termasuk misalnya diskon atau apapun ya, kerjasama. Karena ternyata di daerah-daerah PT Pos itu sudah ada kerjasama juga dengan Pemda ya. Nah, Pemda juga kan menaungi juga UMKM di wilayahnya masing-masing. Nanti akan kami update ya, Pak Rizka ya. Ya, terima kasih Bu Eris, Bu Intan. Terima kasih. Iya, Pak Rizka, kebetulan Bu Malanya sedang rapat offline, jadi belum bisa langsung join ke sini. Nanti kami sampaikan progresnya ya Pak ya di grup sinergi lelang ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Intan. Ya. Terima kasih Pak. Silakan Ibu Neni. Belum terdengar Ibu Neni suaranya. Sudah terdengar? Sudah terdengar? Belum ya? Masih kecil, imut-imut seperti saya Bu Neni. Masih kecil. Sudah terdengar Bu? Iya, lumayan. Baik. Terima kasih. Mohon izin Bu Eris dan Bu Intan. Di KPKNL Palu sendiri, karena kami memang menunggu pencanangan dan juga sosialisasi ini, jadi kami belum memproses seperti SK dan rencana kerja kepada Kanwil gitu. Namun dalam 2 bulan kemarin sudah ada beberapa kegiatan berkolaborasi dengan Kemenkeu 1 gitu,
dalam ranah Pokja UMKM. Nah, di situ sudah ada beberapa kegiatan yang memperkenalkan platform lelang.go.id. Apakah kegiatan pra pencanangan ini bisa kami masukkan ke dalam laporan atau seperti apa, Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Neni. Tadi intinya apakah kegiatan yang sudah direncanakan itu bisa dimasukkan di kedai lelang ya. Jadi sejak pencanangan Bu Neni, semua kegiatan terkait lelang UMKM bisa diklaim sebagai bagian dari kegiatan kedai lelang sejak pencanangan. Sama seperti tahun lalu, sejak pencanangan gebiar lelang UMKM, nah kegiatan di bulan itu semua bisa masuk ke kedai lelang. Jadi sama persis. Nah, ini bisa langsung termasuk yang lelang Expo Aceh. Kalau ada di sini dari Aceh ya. Hari Minggu, Sabtu Minggu ini akan ada lelang Expo di Aceh. Nah, itu juga sudah bisa. Termasuk beberapa KPKN lainnya juga sudah merencanakan berbagai kegiatan-kegiatan besar terkait lelang UMKM. Itu sudah bisa langsung masuk dalam kegiatan kedai lelang UMKM. Baik, terima kasih Bu Neni. Kami juga menyapa Ibu Ani di sini sudah hadir. Ibu Ani, apa kabar Ibu? Matur nuwun Ibu sudah berkenan bergabung. Iya, silakan selanjutnya di sini. Saya mau nanya Bu Intan. Iya, silakan Pak Pak Usen. Usen. Apa kabar Pak Usen? Baik Bu Intan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sedikit Bu mengenai ketentuan pengumuman lelang UMKM itu kan bisa selebaran sama media elektronik Bu ya. Nah, jadi maksudnya kan begini, dulu kita kesulitan untuk mengumumkan di lelang.id ya, karena itu kita dari UMKM belum bisa masuk ke lelang.go.id. Nah, dengan adanya ketentuan yang sekarang, apakah kita bisa, umpamanya ini ada komunitas UMKM itu punya blog atau website, nah itu bisa diumumkan di situ enggak Mbak gitu. Itu saja satu. Lalu ini sekalian aja di tingkat Kanwil itu kan ada KPKNL dan PL2 Mbak. Nah, jadi di sini apakah untuk supaya enggak tabrakan gitu terhadap UMKM yang mana, apakah nanti dari Kanwil ada pembagian untuk menyasar UMKM yang ada di wilayah kerjanya atau diserahkan sendiri kepada peserta gitu nantinya. Itu saja Mbak Intan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Usen. Kami mohon Bu Eris, apakah ada yang ingin ditanggapi Bu? Ya, terima kasih Pak Husen. Pak Usen, sehingga pakai hak nanti marah nih, bubur merah bubur putih Pak Usen. Iya Bu. Mungkin Pak Usen yang disampaikan itu seperti halnya disampaikan teman-teman Balai Lelang ya, untuk transaksi lelang sukarela melalui PL2 ya, maupun Balai Lelang, apakah dapat memanfaatkan platform kita lelang.go.id, begitu ya Pak Usen ya? Iya. Jadi Terus kalau nggak bisa, apakah boleh di tempat yang lain, umpamanya di blog atau di website marketplace ataupun di komunitas gitu? Iya, Pak, untuk lelang sukarela, memang hingga saat ini kita belum menyediakan fasilitas di lelang.go.id. Tetapi tidak tertutup kemungkinan nanti ya Pak ya, tidak tertutup kemungkinan nanti. Mengapa ini belum saat ini, hingga saat ini belum? Karena memang
kalau penyediaan fasilitasnya atau fiturnya atau platformnya itu relatif bisa kita lakukan. Tetapi tentunya memaintain, mengelolanya itu Pak, masih ada keterbatasan di SDM, baik di TSI sebagai UIC-nya ya, kemudian juga termasuk di Direktorat Lelang Pak. Nanti mungkin kita lihat perkembangan ke depan. Untuk publikasi yang lain, tentunya untuk balai lelang dan pejabat lelang kelas 2, itu silakan optimalkan media-media lain, Pak Usen. Silakan memanfaatkan media lain. Seperti halnya kami juga kan, kita di DJKN, selain website DJKN, itu ada media sosial. Direktorat Lelang sendiri punya Lelang Go ID dan memanfaatkan media sosial. Intinya seoptimal mungkin, gitu Pak Usen ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Eris. Iya. Terima kasih, cukup Bu Eris. Apakah masih memerlukan tanggapan dari Kanwilnya Pak? Tadi ada menyinggung mengenai pembagian UMKM-nya, apakah akan diatur oleh Kanwil? Pak Usen di Kanwil mana Pak? Wilayah mana? Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Bu Enden, silakan Bu Enden. Bu NN, monggo. Ada Bu Since terlebih dahulu mungkin Bu Since. Ya. Oh iya. Silakan Bu Since. Silakan Ibu Since untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Usen. Bu Since sedang di luar. Saya jawab aja ya. Sepertinya tidak ada Pak. Jadi terserah dari peserta untuk mencari UMKM-nya Pak. Ini juga sebagai informasi. Ini tahun 2021 ini sebenarnya Pak Usen ikut gitu. Namun pas laporan Pak Usen ternyata tidak menyampaikan. Jadi kayaknya tahun 2023 ini semoga Pak Usen bisa ini ya Pak ya, ikut serta di kegiatan kedai lelang ini. Gitu ya Pak ya. Jadi Bapak terserah untuk mencari pelaku UMKM yang akan Bapak bimbing itu lah Pak ya. Gitu ya Bu. Terima kasih. Nanti Ya, dari Kanwil DJKN Jawa Barat kita akan kumpul-kumpul ya Pak ya dengan KPKNL, PL kelas 2 dan Balai Lelang setelah kegiatan ini Pak. Demikian. Siap. Siap Bu Endah. Terima kasih Bu Endah. Jadi Pak Usen jangan gugur di tengah jalan lagi Pak. Tuntaskan sampai akhir. Siapa tahu jadi pemenangnya ya Pak ya, menggantikan yang kemarin menang. Ya. Semangat Pak. Sudah kemarin udah separuh jalan ya Pak ya. Tapi jangan sampai tuntas. Nah ini harus sampai tuntas. Baik, terima kasih Pak Usen. Ya Bu Intan. Baik, silakan Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan juga dari Bu Endah ya. Apakah akan ada WA grup tim juri? Tentu Bu. Nanti kita akan buatkan setelah pertemuan ini. Nah, juga kita akan membahas detail mengenai kriteria penilaiannya. Kalau untuk SK itu seperti biasa, seperti tahun lalu dan juga tahun 2021, mungkin sudah semua saya sudah paham membuatnya. Tinggal untuk kriterianya karena ada penyesuaian beberapa hal. Ya, baik, silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin dari Ibu Tri Wahyuningsih, Ibu mohon izin. Ibu Dewan Juri kita. Assalamualaikum Ibu. Selamat sore Bu Ani, Bu Kanwil. Sudah bergabung ya Bu Ani? Sudah Bu. Kebetulan Bu Ani juga Dewan Juri kita ya Bu ya di tahap semifinal. Mohon izin Ibu Tri, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masukan? Dari Ibu Since, silakan Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin menambah penjelasan dari Ibu Endah tadi. Atau Bapak Ibu lainnya, silakan. Bu Intan boleh beri masukan Bu Intan? Iya, silakan. Ya, izin Bu Intan terkait tadi timeline dari kedai lelang. Ini terus terang mungkin ya teman-teman mungkin agak kaget karena ternyata sudah dimulai sejak 1 Maret ya Bu Intan ya. Dan mungkin kalau KPKNL tidak ada masalah karena wajib hukumnya kalau untuk KPKNL. Tapi untuk PL kelas 2 dan balai lelang ini kan sukarela ya, maksudnya mereka boleh ikut boleh tidak gitu. Mungkin
kalau boleh usul ditambah timeline untuk pendaftaran untuk kategori BL kelas 2 atau balai lelang Bu Intan. Karena kan untuk memastikan karena kan sekarang sudah tidak ada lagi penyampaian proposal seperti itu ya. Jadi mungkin dari Kamil itu lebih mudah untuk melakukan pendampingan maupun untuk pembinaan pengawasan apabila memang ada resmi semacam ada mendaftar begitu Bu Intan. Jadi ada agak diresmikan gitu. Karena kan kalau ini tidak ada di timeline, tidak ada untuk kategori BL2 atau BL tidak ada pendaftaran, itu ya memang bisa saja ya akan mengumpulkan, tapi mungkin kalau boleh usul di timeline itu ditambah dengan pendaftaran dari kategori BL kelas 2 atau balai lelang. Mungkin itu usulnya Bu Intan. Terima kasih. Iya, baik Pak Eko, terima kasih. Mengenai kegiatan, timeline kedai lelang memang kita tidak ada proposal dan juga tidak membatasi kapan peserta itu akan memulai kegiatannya. Karena ini panjang Pak ya, sampai tadi sampai September, tapi kalau kegiatannya kan itu sampai 31 Agustus ya 20 Agustus. Sekarang masih Maret, masih 5 bulan lagi Pak ya, 5 bulan lebih. Jadi kalau kita membatasi harus tanggal sekian pendaftaran, apakah itu jadi mengurangi ini ya? Maksudnya kan semua bisa dinamis. Sekarang belum sempat mendaftar, nanti di bulan depan baru bergabung. Apalagi lelang UMKM kan jadwal pengumumannya tidak seperti lelang eksekusi yang harus sebulan lebih ya. Jadi kalau menurut hemat kami, ini tidak perlu dibatasi kapan harus mendaftar, tetapi penggalian potensinya ini bisa mulai diusahakan. Kita kumpulkan saja seluruh balai lelang, PL2, termasuk juga KPKNL ya di wilayah kerjanya, untuk melihat potensi lelang UMKM ini. Begitu. Kalau menurut hemat kami demikian. Tapi mungkin ada pendapat lain Ibu Eris untuk menambah penjelasan dari kami. Cukup ya, kayaknya Bu Intan? Iya. Cukup ya. Terima kasih Bu. Jadi Pak Eko penggalian potensinya aja Pak, sekaligus mendata. Jadi ketika mengumpulkan mungkin via Zoom gitu ya, sekaligus mendata. Nah, berminat untuk mengikuti kegiatan ini, tapi kami harapkan semuanya berminat ya, balai lelang dan PL2. Karena ini dapat apresiasi dari Kementerian Keuangan, jadi menambah portofolio untuk company profile-nya juga ya. Suatu kontribusi positif untuk negeri juga. Kami harapkan semuanya bisa terlibat. Sekian. Ya, silakan dilanjutkan. Apakah ada pertanyaan lagi? Terkait kriteria penilaian, apakah ada yang ingin mengkonfirmasi? Kami share lagi mengenai kriteria penilaiannya. Iya. Apakah ada yang resen? Oh ya, Ibu Maya. Silakan Bu Maya. Silakan Ibu Maya. Ini juara kedua tingkat nasional. Kita beri aplaus dulu secara virtual nih kepada Ibu Maya. Selamat ya Bu Maya ya. Iya. Langsung dapat undangan ya dari Pak Jokowi ya. Iya, dapat undangan dari langsung dapat undangan. Pak Jokowi. Inakraf itu. Inakraf ya. Inakraf. Pak Jokowi bilang kalau bisa nanti panitianya Inakraf untuk lelang UMKM grand final lelang gede lelang UMKM-nya diundang gitu. Oh ya, baik. Nanti saya juga kemarin katanya ketua panitianya kan Pak Bu Sandiaga Uno itu melihatnya di Instagramnya Direktorat Lelang. Terus beliau DM saya, apakah bersedia untuk
datang di acara Inakraf di Jakarta yang tanggal kemarin itu. Terus ya seneng aja gitu. Terus di situ disuruh bercerita apa itu kedai lelang UMKM yang dilaksanakan oleh DJKN. Waktu itu saya bilang ke Bu Sandiaga, seharusnya Ibu ini ya membuat surat undangan resmi kepada Direktorat Lelang. Ya, nanti habis ini katanya mau ada event lagi untuk Inakraf ya Bu ya. Inakraf itu khusus mengenai kerajinan tangan apapun ya. Apakah itu mengenai tenun, baju, garment, atau kriya itu patung, apa saja, sepatu gitu. Jadi itu kemarin juga di acara pembukaannya saya dikasih sesi untuk menjelaskan format dari kedai lelang UMKM yang diselenggarakan oleh Direktorat Lelang DJKN Kemenkyu gitu. Karena waktunya itu cepat-cepat Bu, saya tidak sempat untuk mohon izin kepada bidang lelang Kanwil DJKN maupun kepada Direktorat Lelang DJKN. Jadi saya langsung di tempat langsung bikin gitu aja PowerPoint-nya berdasarkan laporan kedai lelang UMKM saya yang kemarin 2022. Alhamdulillahnya panitianya Inakraf itu berkenan, terus berusaha ini ya seperti ini ya kedai lelang UMKM. Iya Pak, jadi yang mengikutinya itu PL2, saya harus menjelaskan ya apa itu pejabat lelang kelas 1, apa itu pejabat lelang kelas 2, apa itu KPKNL, dan apa itu balai lelang gitu. Ya, semoga tidak keliru ya. Insya Allah tidaklah, saya sesuai dengan PMK 213 penjelasannya. Terus beliau itu panitia itu amat berkesan gitu, amat senang gitu. Dan saya bilang di tahun ini ada lomba kedai lelang UMKM 2023 dan biasanya nanti grand finalnya itu bertepatan dengan peringatan Hari Uang gitu, peringatan Hari Uang dari Kemenkyu. Saya bilang begitu loh ya. Pak Sandiaga Uno juga appreciate ya, tertarik gitu untuk berkolaborasi. Saya matur ke beliau, monggo silahkan menghubungi panitia kedai lelang UMKM yang setahu saya adalah Bu Eris, Bu Intan, dan Pak Eko Wisratno ya. Semoga saya tidak keliru Bu. Ya, demikian Ibu. Terima kasih banyak atas semua kesempatan, semua ruang yang diberikan kepada pejabat lelang kelas 2 berpartisipasi di kedai lelang UMKM. Dan itu merupakan salah satu portfolio kami untuk melakukan penggalian potensi lelang gitu, di luar lelang yang UMKM itu ya. Itu amat sangat membantu. Singkat kata, kami berterima kasih sekali kepada Direktorat Lelang DJKN Kemenkyu, khususnya Kanwil DJKN Jawa Timur. Terima kasih Bu Intan, terima kasih Bu Eris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya untuk testimoninya yang luar biasa ya. Tentunya ini menambah semangat untuk kita semua, tidak hanya panitia, tetapi tentunya para peserta baik dari Balai Lelang, PL2 dan tak kalah juga dengan para PL1 kita, KPKNL. Terima kasih Bu Maya. Jadi intinya Ibu Sandiaga Uno itu melihat pengumuman kedai lelang di Instagram Direktorat Lelang, kemudian melihat Ibu Maya sebagai salah satu pemenangnya, lalu mend-DM Ibu Maya untuk bisa bergabung di acara Inakraf. Dan di sana terus ada saya dapat Bapak Sandiaga Uno. Terus dapat penghargaan pula dari Pak Jokowi. Wah, luar biasa. Dari Pak Jokowi. Double ya Pak ya, Ibu ya, dari Pak Jokowi juga ya dapat penghargaan. Berkat juara kedai lelang UMKM 2022. Terima kasih banyak Direktorat Lelang. Sekali Bu. Ini perlu nanti Ibu testimoni di
perkumpulan pejabat lelang kelas 2 ya Bu ya, untuk memotivasi sekaligus penggalian potensi lelang UMKM kita. Ya, Keren, terima kita kasih, beri Bu Intan. aplaus lagi nih kepada Ibu Maya dan timnya. Tentu luar biasa upaya dari Ibu Maya dan tim untuk bisa ikut dalam kedai lelang UMKM tahun 2022. Ya. Memang Ibu Dewi Motik Pramono juga sering nih chit-chat dengan saya, menceritakan tentang kegiatan-kegiatan beliau. Salah satunya yaitu rencana ada Inacraft ini. Gitu. Tapi saya tidak menduga kalau ternyata Ibu Sandiaga Uno juga langsung mendm Bu Maya dan mengajak Ibu. Nah, itu keren banget. Jadi memang ini suatu apresiasi yang luar biasa untuk kegiatan. Saya membawa empat UMKM saya yang ikut lomba itu. 4 UMKM saya yang kebetulan itu yang siap ada barangnya, gitu. Yang lainnya belum ready barangnya. Jadi ya 4 itu yang ikut ke Inacraft itu. Inacraft di JCC Senayan ya, Jakarta. Wah, luar biasa. Terus semangat ya Ibu Maya ya. Ya, terima kasih Bu Intan. Terima kasih banyak juga Ibu untuk testimoninya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan masukan ataupun testimoninya juga terkait manfaat dari kegiatan kedai lelang UMKM ini. Kami silakan. Ya, kami sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, mohon izin untuk menayangkan kembali terkait kriteria penilaiannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dipastikan lagi. Di sini kelengkapan laporan tentunya laporan hasil akhir. Hanya 5%. Jadi kita tidak mau merepotkan para pelelang kita dengan dokumen-dokumen administrasi ya. Terkait kelengkapan laporan tentunya harus dilengkapi sesuai dengan ini ya, poin-poin yang sudah ditentukan. Tetapi kita lebih menekankan kepada ketajaman analisis atau kegiatannya, narasi kegiatannya. Lalu ketepatan implementasi, 20%, manfaat sosial ekonominya, tentu ini ada poin-poin terkait manfaat sosial ekonomi. Formulir penilaiannya nanti juga kami akan share ke Bapak Ibu setelah kita akan komunikasikan ke para juri tingkat wilayah. Lalu kolaborasi Kemenkyu 1 ini juga 20%. Nah, inovasi di sini kita keluarkan dari bagian penilaian, dia mempunyai rumahnya sendiri. Kalau tadinya ada di dalam selipan-selipan ya, ada di dalam kegiatan, ada di dalam produktivitas gitu. Ini sekarang punya rumahnya sendiri. Karena apa? Tahun 2021 waktu lalu kita memang mengajukan inovasi 40%. Tetapi kondisi saat itu perekonomian masih belum pulih. Jadi masih dampak pandemi atau mungkin masih pandemi ya. Jadi untuk mendukung pemulihan dari ini ya ekonomi kita, memang harus ada daya laku yang harus tinggi, disupport oleh rupiah yang mendorong stimulus perekonomian. Maka inovasi diturunkan bobotnya, kita naikkan adalah mengenai laku lelangnya. Nah, sejalan dengan perkembangan saat ini, di mana kondisi sudah mulai pulih, maka kita kembalikan lagi kriteria inovasi ke rumahnya lagi ya dengan bobot 40%. Yaitu mengacu kepada sub kriterianya inovasi, kreativitas, evaluasi dan tindakan bersolusi. Ini semuanya menjadi 100%. Kemudian kriteria produktivitas, jumlah pelaku UMKM-nya yang tinggi. Sedangkan lot lakunya 10%. Jadi kalau tidak laku, ya mungkin tidak terlalu mengganggu poin ya Bapak Ibu ya, karena hanya 10%, tetapi bisa dikejar di jumlah pelaku UMKM dan frekuensi lot lelang. Demikian Bapak Ibu mengenai kriteria penilaiannya, itu sampai dengan tahap penyisihan. Dari tingkat wilayah sampai dengan tahap penyisihan, ini kriterianya. Adapun untuk semifinal sendiri ada lagi kriterianya. Inovasi 30%,
kreativitas dan koordinasi 20%, lalu dampak terhadap Kementerian Keuangan 20%, terhadap PEN 20%, dan dokumentasi publikasi kegiatan 10%. Grand final ada lagi mengenai kriterianya seperti yang sudah disampaikan tadi. Tetap inovasi yang paling tinggi yaitu 30%. Demikian Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, Pak Okta. Silakan Pak Okta. Baik, makasih Mbak Intan. Izin Bu Eris, Pak Joko. Pertama mungkin Mbak Intan saya beri apresiasi dulu buat Bu Maya ya. PL kelas 2 dari mana tadi Mbak Intan? Jawa Timur. Jawa Timur, ya luar biasa. Mungkin Bu Maya kalau emang berkenan nanti selain share di, mungkin ada sharing session di perkumpulan PL kelas 2. Jika berkenan mungkin nanti juga bisa sharing juga ke PL kelas 2 di wilayah Banten ya Bu Maya ya. Mungkin itu kalau memang bisa gitu dan ada waktu. Itu satu. Terus yang kedua Mbak Intan, Bu Eris, terkait perubahan aturan main pelaksanaan kedai lelang ini banget Bu, istilahnya mendukung banget karena sudah tidak ada lagi penyampaian proposal ya. Artinya kami di vertikal termasuk Kanwil itu jadi punya banyak waktu untuk perencanaan gitu ya. Jadi dengan perencanaan yang baik mungkin tidak hanya sekedar ikut nantinya, tapi kita benar-benar memikirkan gimana kita benar-benar bisa tidak hanya kedai lelangnya, tapi juga berdampak juga kepada UMKM gitu ya. Kan judulnya kan pemberdayaan UMKM. Artinya kedai lelang tidak hanya sebagai seremonial acara lelang UMKM, tapi juga memang berdampak pada pengembangan atau pertumbuhan dari UMKM itu sendiri. Artinya memang banyak faktor yang mesti diperhatikan gitu, termasuk salah satunya adalah terkait peserta lelang Mbak Intan. Peserta lelang ini mungkin akan lebih baik bisa jadi lebih luas gitu. Makanya nanti ada hubungannya dengan marketing atau pemasaran dari kedai lelang itu sendiri, Mbak Intan. Nah, sambil karena memang sekarang sudah dicanangkan, artinya memang sudah bisa dimulai. Ini mungkin sebagai saran juga, Mbak Intan, mungkin ke depannya selain mungkin nanti kami akan mengadakan acara sendiri untuk mengundang pakar atau praktisi terkait marketing gitu ya, untuk pemasaran, untuk branding tentang lelang, mungkin dari pusat pun bisa juga mengadakan acara seminar, webinar terkait marketing, promosi, terus pemasaran gitu ya di dunia online gitu. Dan karena kenapa saya tekankan ini Mbak Intan, Bu Eris, karena memang secara mungkin teman-teman juga setuju mungkin ya, bahwa permasalahan di kita kan terkait pemasaran ya. Artinya bisa dibuktikan dengan jumlah peserta yang beragam, lebih luas dan bermacam-macam dari segala kalangan gitu. Artinya memang marketing atau pemasaran ini jadi PR yang sangat penting menurut saya Mbak Intan. Jadi alangkah baiknya kalau boleh saran, mungkin sambil kedai lelang ini berjalan ada seminar atau webinar yang mengundang pakar atau praktisi terkait marketing atau promosi lah untuk menyebarluaskan terkait produk UMKM itu sendiri, juga untuk promosi terkait tusi kita yaitu lelang. Mungkin itu Mbak Intan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Okta. Tadi masukannya sangat baik. Ya, nanti kami akan usulkan ke panitia 115 ya, karena webinar sepertinya sudah disusun beberapa topik. Nanti kalau bisa kita selipkan mengenai UMKM. Terima kasih Pak Okta. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan lainnya atau masukan? Mungkin satu penanya lagi ya, karena ada yang sudah
sholat ya, sudah jam untuk sholat juga. Silakan. Satu penanya lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terjual ya. Ya, mungkin sudah cukup jelas yang kami sampaikan dan juga tadi sudah ditambahkan juga dengan testimoni dari Bu Maya dan juga beberapa masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kami berharap seluruh peserta kedai lelang di tahun 2023 bisa terlibat baik dari seluruh KPKNL, tapi di luar yang tidak ada ini ya, lelang sukarela seperti di Tangerang ya Pak ya, ada yang tidak bisa untuk lelang sukarela. Sudah ada Mbak Intan ya? Kalau nggak salah sudah ya. Sudah ada aturannya untuk bisa lelang sukarela ya, Tangerang 1 kalau nggak salah. Berarti seluruhnya sudah bisa ya. Kami berharap semuanya terlibat karena tadi masuk juga dalam IKU dan IS strategis dari Kementerian Keuangan khususnya DJKN terkait lelang UMKM ini. Jadi seluruh KPKNL mohon untuk dapat dilibatkan karena tidak harus laku ya. Poin untuk laku itu hanya 10%. Kita lebih menitik beratkan bagaimana kita bisa mempublikasikan, mempromot lelang kepada masyarakat, mulai dari lelang UMKM. Nanti mereka akan mulai mengenal lagi ke lelang-lelang yang lain. Bahkan kita mendapat salah satu manfaat tadi, Ibu Maya, menang dari kedai lelang UMKM, lalu dilihat oleh Ibu Sandiaga Uno yang ternyata followers dari Direktorat Lelang, IG Direktorat Lelang, dan Ibu Maya diajak untuk join di Inakraf. Nah, mungkin nanti dari KPKNL lainnya bisa saja seperti itu. Peluang-peluang seperti itu bisa saja terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon untuk kita bisa semuanya bersinergi terlibat dalam kegiatan kompetisi dan inovasi lelang UMKM tahun 2023 ini. Baiklah, sebelum closing mungkin adakah yang ingin disampaikan? Mungkin sebagai penutup ya, Ibu Eris atau Bapak Ibu lainnya dari Direktorat Lelang. Mungkin di sini masih bergabung sepertinya Bapak Joko. Apakah Bapak berkenan untuk menyampaikan? Cukup Bu Intan, sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih Pak Joko. Ibu Eris, silakan Ibu Eris. Baik, ya saya sedikit saja. Tadi yang disampaikan oleh Pak Okta ya terakhir, ada webinar-webinar yang mengundang praktisi terkait pemasaran gitu. Misalnya ini masukan yang bagus ya untuk memberikan insight untuk kita ya, untuk kita termasuk di kantor pusat, kemudian Kanwil dan juga di KPKNL. Nah, nanti akan kami pertimbangkan. Nah, saya mungkin ini mengulang kembali sedikit. Yang bergeser atau yang berbeda dari sebelumnya adalah ketiadaan proposal. Ketiadaan proposal tentunya tidak menghilangkan atau tidak mengecilkan bahwa kegiatan kedai lelang ini bukan tanpa rencana ya Pak Okta ya dan Bapak Ibu yang lain, tetapi penuangannya aja, bukan dalam bentuk proposal dan juga tidak menjadi kriteria penilaian. Tetapi tentunya Kanwil mengkoordinasikan dengan KPKNL di wilayahnya, mematangkan perencanaan dengan baik, dilihat inovasinya, dan hal-hal lain yang menjadi kriteria penilaian. Demikian ya, kami serahkan bagaimana tidak berbentuk proposal, tidak diserahkan ke kantor pusat, tetapi silakan dirancang perencanaan yang baik dari kegiatan kedai lelang ini. Terima kasih penutup dari saya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Kepala Kanwil, Kepala KPKNL, dan juga semua insan lelang yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kedai lelang tahun 2023 dengan sinergi Kemenku 1 ini kiprahnya lebih bagus lagi, outputnya juga lebih bagus, dan kita sukses bersama untuk lelang Indonesia. Assalamualaikum, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eris untuk closing statement-nya. Jadi semua kriteria penilaian yang dibuat itu untuk memudahkan, semoga lebih fleksibel dan Bapak Ibu
lebih banyak lagi untuk melaksanakan kegiatan lelang UMKM. Baik, sebagai penutup, izinkan kami untuk menyampaikan sedikit pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Satu lagi nih, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Nah, dari Papua nih ya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Cakep, maju, Bu Intan. UMKM tumbuh. Mantap, Terima Bunda. kasih. Harusnya satu pantun untuk saya, Bu Intan, dibagi ya. Oh iya Bu ya, nanti kita bagi lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Ya. Assalamualaikum, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat selalu. Izin live, Bu Eris, Bu Intan, terima kasih pencerahannya. Ya. Nanti ada grup ya. Tadi ada di chat, kayaknya udah dijawab atau belum ya? Nanti kembali. Ya, sudah dijawab Bu. Nanti kita. Oh, sudah dijawab ya. Grup sinergi ya. Terima kasih. Ya, Mas Deka, silakan mainkan musik kita. Halo Sobat Lelang, yang kalian nanti tunggu-tunggu datang lagi nih. Kompetisi dan inovasi lelang produk UMKM atau Kedai Lelang UMKM 2023 telah dicanangkan. Yuk simak lini masa dan kriteria penilaiannya. Nah, ini ada di Instagram dan sosial media. Persiapan dan perancangan dilaksanakan selama bulan Februari. Publikasi dilaksanakan dari bulan Maret sampai September. Pelaksanaan kegiatan dimulai pada tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 20 Agustus tahun 2023. Penyusunan dan pengumpulan laporan dilakukan mulai tanggal 21 Agustus sampai tanggal 1 September tahun 2023. Penjurian tingkat kanwil dilaksanakan dari tanggal 4 September sampai tanggal 8 September tahun 2023. Penjurian tahap nasional penyisihan dilaksanakan pada tanggal 11 September sampai dengan tanggal 15 September tahun 2023. Lalu penjurian tahap nasional semifinal dilaksanakan pada tanggal 18 September sampai tanggal 22 September tahun 2023. Lalu untuk penjurian tahap grand final direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 25 September hingga tanggal 30 September tahun 2023. Dan yang ditunggu-tunggu Sobat Lelang nih, yaitu pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 30 September tahun 2023. Selanjutnya, kita akan membahas kriteria penilaian Kedai Lelang 2023. Untuk tingkat wilayah hingga tahap penyisihan ada 3 kriteria yaitu kriteria kegiatan dengan bobot 30%, kriteria inovasi dengan bobot 40%, dan kriteria produktivitas lelang dengan bobot 30%. Untuk rincinya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk tahap semifinal, kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut. Inovasi sebesar 30%, kreativitas dan koordinasi sebesar 20%, dampak terhadap Kementerian Keuangan sebesar 20%, dampak terhadap pemulihan ekonomi nasional sebesar 20%, dan dokumentasi serta publikasi kegiatan sebesar 10%. Dan yang terakhir, untuk tahap grand final kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut. Manfaat terhadap pemulihan ekonomi 20%, inovasi layanan 30%, konkret, positif dan operasional sebesar 20%, strategi komunikasi dan publikasi 15%, dan yang terakhir dampak terhadap reputasi DJKN dan Kementerian Keuangan sebesar 15%. Nah, itu adalah lini masa dan kriteria penilaian Kedai Lelang 2023. Ayo dukung UMKM melalui Kedai Lelang UMKM 2023. Kedai Lelang, inovasi tiada henti, sahabat UMKM. Hai Sobat Lelang, kita akan menampilkan BCL dengan Kak Desi. Apa sih BCL itu? BCL adalah bincang cerita lelang, berbincang bercerita secara santai mengenai lelang. Pada episode perdana ini dengan narasumber Bapak Joko Prihanto, Direktur Lelang, tentang strategi kinerja lelang. Jangan lewatkan di channel YouTube Direktorat Lelang DJKN.